ya, desa pesisir ini kan dua potensi ya yang kita miliki, potensi pariwisata dan tangkapan ikannya. Ya itu tentunya harus tertata untuk pengembangannya. Kita menata di periode pertama itu saya di Pantai Watu Karung ke barat. Pantai Watu Karung sebagai spot survei. Ini nama desanya? Desa Watu Karung. Watu Karung. Ya. Kemudian di periode kedua ini kita mencoba menata, mengelola, mengoptimalkan potensi pariwisata yang sisi timur. Mulai Pantai Kasab ini. Pantai Kasab. Ini kalau kita naik ke Bukit Kasab, kita bisa melihat gugusan Togo dari atas, sehingga kita namai Raja Empatnya Pacitan karena ada 4 pulau di situ. Raja Empatnya Pacitan. Untuk wisatawan domestik yang paling banyak kunjungannya memang ke Pantai Kasab. Satu tahun terakhir ini, ya sedangkan di Pantai Watu Karung itu memang hanya untuk bisa dikatakan hanya peminatnya adalah wisatawan mancanegara ya untuk survei. Iya. Dan biasanya di bulan Maret sampai Oktober ini banyak sekali selancar ini. Ya. Kalau yang dari, karena kami ada kerjasama juga nanti dengan Kementerian Desa. Gitu. Nah, dari Kemendes itu apa yang sudah dikerjakan? Belum menerima bantuan dari Kemendes, akan tetapi dalam hal ini pembangunan fasilitas pendukung pariwisata ini paling banyak memang kita memanfaatkan dana desa yang kita terima. Oh iya, dana desa itu banyak dipakai untuk yang pariwisata. Iya, untuk pengembangan fasilitas pariwisata dan kegiatan pemberdayaan masyarakatnya. Ya, misalnya kalau panjenengan resort di Pantai Watu Karung kan ada toilet, ya itu yang dikelola oleh karang-karangan itu adalah dari sebagian kecil yang kami alokasikan dari dana desa untuk pembangunan ini, seperti pos pantau dengan harapan karena mobilitas orang asing di sini banyak sekali sesuai keselancar ini dan sering juga ada kecelakaan ya dalam menanggulangi itu kita ada pos pantau itu dalam rangka juga untuk mengoptimalkan ini Pok Maswas dan Pok Darwis yang ada. Jadi kami dalam tahap kita penataan itu peningkatan kapasitas SDM. Jadi kalau secara percentage gitu, dana desanya berapa persen? Ini di sini 80%. 80% ya? 80% itu kita konsentrasi untuk penataan potensi pariwisata. Ya, jadi kegiatan tentunya dengan keseimbangan selain pembangunan fisik juga pembangunan pemberdayaan masyarakat juga kita kerjakan. Oke. Penyadaran pada wisata, implementasi wisata pesona, tentunya itu selalu kita gembor-gemborkan karena juga kita sebagai destinasi wisata yang unggulan juga di Pacitan tentunya masyarakat Desa Watu Karung ini harus memahami perannya sebagai guest and host di desanya. Iya. Kalau dana desanya itu sendiri sejak tahun kapan? 13. Pariwisata atau yang kita terima ya sudah berapa tahun? 4 tahun ya Mas ini? 2012. 2015 memang. 2015. Iya, 2015 memang mulainya. Iya. Kalau pengalokasian untuk pariwisatanya? Iya, sejak itu. Sejak itu juga. Saya komitmen karena pembangunan pariwisata ini cuma komitmen semua. Iya. Nah, terus kalau untuk selanjutnya yang 2020 udah tahu kira-kira Penerimanya belum. Tapi kita sudah punya konsep. Jadi dalam rangka untuk mendukung pengoptimalan potensi pariwisata atau potensi apapun yang ada di Watu Karung ini kita membuat konsep. Dan konsep pengembangan pariwisata khususnya itu kita masukkan dalam RPJMDes. Rencana pembangunan jangka menengah desa yang memang menjadi satu arah atau memang ini menjadi satu target atau yang harus dikerjakan dan harus dibuat oleh kepala desa. Bu Wiwi, kami ini memang nanti tahun depan rencananya ada kerjasama dengan Kemendes lagi, karena kemarin memang kita ke Sumatera itu dengan Kemendes, nanti akan masuk lagi ke Jawa, Bali, Lombok itu dengan Kemendes juga gitu. Mudah-mudahan nanti tahun 2020 itu sudah ada sesuatu yang lebih lagi dari yang sekarang ini gitu. Nah mungkin aja kita bisa mampir sini lagi atau ke tempat lain yang Ibu bisa tunjukkan ke kami. Tolong nomor handphonenya Ibu
yang ada 2 itu yang saya dikasih dari Pacitan dari Dinas Pariwisata. Kalau tetap keep in touch aja ya kitanya, saya juga belum tahu kapan kita masuknya. Jadi apa yang kita lihat sekarang ini akan kami tunjukkan lagi nanti di 2020 perkembangannya seperti apa. Kira-kira kayak begitu. Kami kemungkinan bisa aja Februari atau Maret mungkin ya, saya nggak bisa pastikan dulu sekarang karena semuanya juga lagi menunggu Oktober nih. Lagi nunggu semuanya program ini akan berlanjutkah atau enggak, karena tergantung Pak Eko masih di situ atau enggak gitu. Karena kebijakan ini kan sejak Pak Jokowi dan si Pak Eko juga di situ kan 2015 itu gitu kan kira-kira, dana desa ini keluar terus kan sampai sekarang ini. Harapannya selalu Pak, ini malah ditambah. Ya, Ini itu sangat dia. membantu kita ya, saya Betul. diri dan bisa dikatakan Bang, kan sempat ada kami berani untuk mengembangkan desa wisata itu, pariwisata desa wisata, sehingga saya bisa memanfaatkan dana desa itu untuk masyarakat. Nanti kami sampaikan lagi waktu. Jadi gini, kami ini di Indonesia waktu ke Sumatera kemarin itu kami menyampaikan pesan langsung juga ke kementerian, ke Pak Eko juga bahwa programnya bagus, tapi kami ini kan seolah-olah kami adalah tim independen di luar dari Kementerian Desa yang mau melihat langsung gitu loh. Saya nggak pamit ke ibu dulu, saya langsung ke sini mendadak show gitu ya. Tujuan kami sebenarnya salah satunya itu biar kita lihat langsung gitu, baru laporan kami nanti adalah laporan yang ibu sampaikan juga gitu. Belum sempat ke Pantai Kasab ya sebenarnya. Pantai Kasab itu kan belum terekspos ya. Nah, dulu kalau mau ke Pantai Kasab, orang-orang warga masyarakat Pantai Kasab ini hanya akan mencari rumput laut ketika air surut, mencari rumput laut sama ini apa? Kerang ya itu. Tapi kemudian karena kita melihat potensi yang ada di situ, kita bedah jalan. Namanya jalan setapak. Sekarang sudah setelah kita bedah jalan dengan dana desa juga buat makadam dulu. Setelah makadam kemudian padang. Kalau ada waktu, kapan waktu bisa datang di sepeda motor bisa langsung. Oh iya. Nanti Bu, kita buat jalan juga dengan bantuan dana, bantuan keuangan dengan dana desa untuk membuat jalan lintas itu tepi pantai ya. Nanti tahun 2020 gitu kita mampir sini lagi, ibu tolong siapkan aja gitu. Yang kami butuh dari ibu adalah tolong bukakan akses untuk kami gitu. Kayak kemarin ini yang si Mas Yono itu bagus sekali, kita senang kayak begitu. Jadi kami bisa dapat tempat yang bagus yang kita bisa kasih info ke penontonnya kami itu. Terus yang ibu sampaikan ini kami sampaikan ke kementerian. Kami adalah tim yang membuktikan langsung apa yang sudah dikerjakan pemerintah. Jogging track, track tepi pantai itu sudah dari dana desa. Oh ya udah, tadi kita hubungan tempoh hari untuk bagaimana itu bisa terang kembali kelihatannya belum. Kalau saran saya Bu, kegiatan malam yang masih agak kurang karena mereka datang siang itu kan aktivitasnya surfing aja. Malam itu mereka juga butuh sesuatu yang bisa menjadi ya apakah seni budaya kah ditampilkan di sana. Ada kita seni ketoprak mulai ketoprak di Batu Karung itu 25 tahun sudah ada. Ketika saya menjabat baru coba saya kembali. Oke. Kita bisa lihat ketoprak, karawitan. Bagus kok itu Bu. Nanti saya yakin itu akan jadi ini kok. Kalau dia disediakan wisata malamnya. Bu Wiwit, kami nggak bisa lama-lama karena kami harus bergerak terus ini kami mampir di dinas pariwisata lagi. Gitu. Dinas pariwisata mungkin ke Malang ya. Iya. Kalau nggak ke Malang kira-kira sebelum Malang yang rekomendasi. Bu Wiwit atau Japri aja ya kira-kira. minta tolong nomor handphone saya dicatat aja. Karena saya hubungin ibu yang di Telkomsel itu enggak ini. Tadi pagi sebenarnya sama teleponnya nggak bisa. Kadang di rumah sinyal itu. Oke. Berapa Pak? 0812
0811 Iya. 999 1705. Habis ini kita ambil foto ya Bu. Gimana enaknya kita foto? Robinson. Programnya ya Robinson Journey. Enggak, dia udah